Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal ganti oli berdasarkan tetes di kertas ya, di tisu. Jadi banyak orang tidak melakukan pengujian warna oli ya. Jadi kalau warna oli yang biasa dilihat adalah butirannya. Dan ya karena lihatnya butiran, ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Kalau untuk industri menilai warna oli, bukan industri sih, dari prakteknya praktek uji oli zaman dulu ya. Uji oli itu menggunakan blotter test atau kertas blotter khusus. Olinya diteteskan ke situ. Blotter test sendiri tidak hanya dipergunakan untuk menilai apakah olinya sudah waktunya ganti atau enggak, tapi mengecek penyakit yang ada di mesinnya. Ciri kontaminasi pada oli bisa dilihat dari efek-efeknya, yaitu apakah ada warna terpisah. Kalau sampai ada warna terpisah, itu bisa jadi karena ada kulan yang rembes ke oli, atau oli ada airnya. Walau kalau oli ada airnya, itu biasanya olinya jadi lebih putih ya. Yang berikutnya itu ya contohnya kalau selain muncul beda warna, beda ringnya, bagian luar itunya bagian luar olinya juga ya, tentu aja partikel ya, baik yang kecil atau besar. Kalau ada partikel itu ya harus ciri parah ya, nggak seharusnya di oli yang diambil dari dipstick itu sampai ada partikelnya ya. Terus yang penulis lebih sering amati itu adalah ciri fuel dilution. Ciri fuel dilution itu adalah ketika tidak ada sama sekali beda antara ring dalam dan ring luar. Fuel dilution itu membuat oli makin encer ya. Ketika makin encer, pelarutannya juga makin kuat karena dari sifat bensinnya. Karena pelarutannya makin kuat, maka olinya akan jadi lebih membaur ke kertas tisunya. Jadi nanti kalau dibiarkan lama, itu akan nggak kelihatan jelas antara batas yang sudah diteteskan dan yang pinggirannya. Pinggirannya gak ketok beda nih. Nah, untuk mengetahui sifat fuel dilution ini nggak bisa ya dilakukan hanya setelah diteteskan 5 menit gitu ya. Jadi habis ditetes dibiarkan, nggak bisa cuma 5 menit ya, kita harus biarkan agak lama lah, 2 jam atau 3 jam. Dari pengalaman penulis seperti itu. Kalau dari aturannya sendiri, untuk melakukan blotter test, olinya itu dipanasi selama 1 jam dengan suhu 80 derajat Celcius. Nah, kalau kita kan nggak mungkin ya memanasi selama 1 jam pakai suhu segitu. Ya pakai alternatifnya, yaitu dengan membiarkannya kering sendiri selama 2 atau 3 jam.
kalau pakai kertas tisu ya. Nanti setelah 2 atau 3 jam, kalau memang mesinnya ada fuel dilution, olinya akan nyebar, betul-betul nyebar. Kayak motor penulis kan fuel dilutionnya ini parah. Nah, hasil tisunya, tas tisunya itu akan betul-betul membaur gitu ya. Jadi nggak ada batas. Maaf, penulis tadi nggak melakukan uji blotter test. Tapi hasilnya akan betul-betul membaur gitu. Jadi susah dilihat batasnya, nggak kelihatan bordernya lah katanya. Jadi dari bekas diteteskan itu sampai ke kering itu, bekas tetesannya nggak kelihatan sama sekali. Nah, membiarkan sampai 2 jam atau 3 jam ini yang jadi kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang. Jadi kalau secara umum ya, orang melakukan 2 kesalahan. Yang pertama adalah tidak melakukan uji warna oli ya. Padahal dia nggak pakai, misalnya mendengarkan suara mesinnya halus atau kasar, tidak membedakan performa mobil atau motor itu dalam kondisi bagus atau buruk. Dia nggak melakukan review kemampuan olinya ataupun performa mesinnya, dan dia tidak melakukan pengecekan warna oli. Jadi kalau misalnya nggak melakukan nggak ngecek suara mesin, nggak ngecek performa mesin ya, seperti penulis biasa pakai RPM mesin cepat turun gitu ya, itu nggak dicek, maka yang minim wajib dilakukan adalah cek warna oli. Dan banyak yang nggak melakukan cek warna oli. Jadi begitu olinya di drain, hitamnya luar biasa ya, kadang kaget kadang enggak. Nah, yang berikutnya adalah sudah melakukan uji warna oli tapi tidak menggunakan metode yang sesuai standar. Metode yang sesuai standar itu ya, olinya harus dalam keadaan kering untuk menilai, jadi bukan dalam keadaan basah. Menilai dalam keadaan basah bisa sih, karena dalam keadaan basah itu kadang bisa lihat partikel-partikelnya, bisa lihat glitternya, bisa lihat butirannya. Tapi untuk soal warna, dari pengalaman penulis, itu sulit membedakan antara yang warnanya terlalu gelap dengan yang tidak. Coklatnya bisa mirip-mirip, untuk mengetahui limit itu susah. Nah, beda kalau sudah dikeringkan dulu. Karena kadang ya warna oli itu masih lumayan bening gitu ya, itu udah kelihatan gelap. Kadang oli itu sudah hitam tapi masih kelihatan ada coklatnya, jadi susah gitu loh. Nah, kalau sudah diteteskan ke tisu terus dibiarkan betul-betul kering, itu bakal kelihatan warna olinya itu aslinya sudah hitam atau masih bening, masih kuning. Untuk warnanya sendiri kita nggak ngomong problem yang ada di oli ya, kita cuma dari masa penggantian olinya saja. Kalau sampai oli itu warna-warni ya, itu jelas ada masalah ya. Kalau dari warna oli, maka untuk mesin bensin, motor atau mobil, itu acuannya adalah warna coklat ya. Coklat itu artinya sudah waktunya ganti oli. Apalagi kalau hitam, wah itu telat. Kalau sudah hitam, parah lah gitu ya. Jadi coklat itu sudah tanda oli perlu diganti ya, kayak yang penulis lakukan tadi ya. Oli sudah coklat ketika penulis
tes pemakaian meteran SAE 40 sejauh 12.000 km. Olinya ternyata sudah coklat, jadi oli mobil penulis sudah waktunya diganti. Kalau dari suara mesin masih termasuk halus ya. Kalau mobil susah emang. Kalau mobil itu cenderung halus suaranya. Apalagi kalau sudah pakai campuran minyak goreng, halus banget. Ya wes lah, itu aja. Yang jelas, yang paling penting itu adalah kalau melakukan uji ke kertas tisu itu harus dibiarkan selama 3 jam. Setelah itu baru dinilai apakah olinya perlu ganti atau tidak. Kalau sudah coklat itu sudah tanda harus diganti, kecuali kalau mobilnya mobil diesel, karena ada jelaga ya, warna olinya bisa sampai abu-abu. Oh sorry, kalau mobil diesel ganti olinya kalau sudah warna abu-abu. Sorry. Jadi kalau sudah abu-abu itu sudah waktunya ganti. Karena ya di mobil diesel banyak jelaga ya. Itu kalau ingin menilai ganti oli berdasarkan warna. Kalau penulis sendiri lebih suka ganti oli pakai acuan suara mesin asak-asak. Tapi karena sekarang pengen mereview sebuah oli, ganti olinya bukan dari suara asak-asak, tapi dari apakah engine brake-nya sudah berkurang, apakah ketika gas dilepas mesin cepat turun RPM-nya atau tidak. Jadi menilai apakah olinya sudah ngerem atau tidak. Ya wes lah, itu saja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.